Pernah dengar kisah Nabi Ayub alaihissalam, Bapak Ibu? Pernah, Pak? Seorang Nabi yang diberikan ujian oleh Allah. Berapa lama dia ditimpa sakit, Bapak Ibu? Hampir 15 tahun. Harta yang berlimpah, anak yang banyak, istri yang banyak, perlahan-perlahan Allah tarik. Sehingga Bapak Ibu, anak meninggal, hartanya habis. Sampai-sampai badan yang ia dapatkan mendapatkan penyakit. Banyak tubuhnya cacat, Bapak Ibu. Seperti penyakit-penyakit apa nama itu? Bintik-bintik, bentol-bentol sebanyak itu. Berulat lagi, Bapak Ibu. Itu kan luar biasa ujiannya. Tapi Nabi Ayub alaihissalam bagaimanapun kondisi dan fisiknya, dia tetap taat kepada Allah. Sampai-sampai pada saat dia sujud, Bapak Ibu, ketika itu jatuh ulat, Bapak Ibu. Jatuh ulat tersebut, diambil tuh ulat tersebut, ditaruh kembali ke tempat dia. Wahai ulat, masih ada rezekimu di atas kepala saya. Masya Allah. Dan dia juga bermohon, ya Allah, bagaimanapun kondisi dan fisik badan saya ini, ya Allah, jangan sampai lisan saya ini tidak berzikir kepadamu, ya Allah. Biarlah habis badan saya ini, ya Allah, tapi jangan lisan dan hati saya tidak mengingatmu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Musalla Riyadul Jannah, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita kesehatan dan memberikan kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita terus-menerus bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita mengenai 4 permintaan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang Nabi Daud alaihissalam kita sering mengenal dalam kehidupan di dunia ini disebut dengan puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Ini adalah puasa Nabi Daud.
seorang nabi yang luar biasa memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa ini, Pak. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan 4 permintaan Nabi Daud alaihissalam dalam kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat mengambil bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimohonkan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka arba'ah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah dengan 4 perkara. Nah, inilah permintaan Nabi Daud alaihissalam, Pak. 4 perkara. Apa 4 perkara yang dimohonkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada Allah? Yang pertama, lisanan zakiran. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, jadikan lidahku ini ya Allah lidah yang aktif dalam berzikir. Maksud aktif di mana Bapak Ibu? Kapanpun dan dimanapun keadaan dan kondisi terus berzikir kepada Allah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Man qala subhanallah wa bihamdihi wursilat lahu nakhlatan fil jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memohon, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maka dia seolah-olah menanam 1 pokok buah korma di surga. Jadi kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah, seolah-olah kita sedang menanam 1 pokok buah korma di dalam surga. Kita ketahui bersama bahwasannya surga itu sangat indah. Tanaman-tanaman surga itu sangatlah subur, Bapak Ibu. Maka kalau seandainya kita di dunia ini membaca subhanallah wa bihamdihi, maka seolah-olah kita menanam 1 pokok buah korma. Nah, tidak payah-payah Bapak Ibu menginvestasikan di surga itu dengan membaca subhanallah saja, seolah-olah menanam 1 buah korma, Pak, pokok buah korma. Nah, maka permohonan Nabi Daud alaihissalam ini, beliau berkeinginan bagaimanapun keadaan, kondisi apapun, maka beliau inginkan bagaimana terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di mushola ini sedang dalam keadaan berzikir Bapak Ibu. Apa arti zikir itu? Mengingat Allah. Maka ketika kita berada di mushola ini, kita sedang mengingat Allah, mengevaluasi diri kita, bagaimana ke depan diri kita ini lebih baik. Maka pada saat ini kita menuntut ilmu. Dengan ilmu tersebut kita mampu mengamalkannya sehingga nanti bisa membawa bekal kita menuju akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah. Sedang masakkah kita Bapak Ibu, sedang dudukkah kita Bapak Ibu, usahakan terus berzikir kepada Allah. Sehingga orang yang berzikir kepada Allah itu Bapak Ibu, hatinya akan tenang. Ada persoalan, masalah Bapak Ibu, kalaulah seandainya kita berzikir kepada Allah, tenang hati kita Bapak Ibu. Tapi kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, sehingga ada persoalan, hal yang ia ucapkan, hal yang ia lapaskan, hal yang tidak baik. Tapi kalau seandainya selalu berzikir kepada Allah, ingat dimanapun kepada Allah, dan kapanpun
insya Allah hatinya akan tenang. Dan masalah apapun yang ada pada dirinya, insya Allah bisa dengan mudah ia selesaikan. Karena dia ingat kepada Allah. Oh, ini ada masalah. Masalah ini mungkin kehendak Allah. Ini permohonan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah, atau permintaan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah. Nah, apalagi permohonan yang kedua Nabi Daud, atau permintaan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku bermohon kepadamu ya Allah, qalban syakiran. Qalban artinya hati, syakiran yang bersyukur. Apa arti qalban syakiran? Yaitu hati yang senantiasa puas dengan ketetapan Allah. Kan banyak orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, hatinya tidak tenang. Ya Pak, mohon maaf, momen-momen pilkada ini kan banyak yang tenang hatinya nih Pak. Kenapa? Karena setelah diputuskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya Bapak Ibu karena menyampaikan seperti ini Bapak Ibu karena saya tahun kemarin caleg Pak. Kalaulah seandainya kita tidak menerima keputusan yang diberikan Allah kepada kita, kecewa yang kita dapat Bapak Ibu. Tapi kita terus yakinkan bahwasannya ini semua sudah ketetapan dari Allah, kita harus terima dengan rasa ikhlas. Menang kalah itu sudah ditentukan oleh Allah. Belum tentu nanti kita seandainya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah tersebut, mampu menjalankan amanah tersebut. Berarti artinya apa? Ketetapan yang diberikan oleh Allah itu pasti adalah yang terbaik. Itu mungkin kemampuan yang terbaik buat diri kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, ini seseorang yang tidak bersyukur atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi setelah terjadi baru dia pikir benar ya kata Allah. Nah ini yang terjadi kadang-kadang Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seseorang pekerja Bapak Ibu. Beliau biasanya bekerja sebagai seorang supir. Dibawalah oleh bos dan tuannya untuk pergi keluar kota. Singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya seorang supir ini, dia sudah punya gaji 1 bulan, walaupun kemanapun dibawa bosnya, dia tetap standby untuk berangkat keluar kota. Artinya dia sudah punya gaji 1 bulan. Nah pada saat selesai dia balik dari keluar kota tadi Bapak Ibu, dikasihlah sama bosnya, nih gaji tempo bulan ini gaji kamu. Ya udah kamu bawa nih gajinya. Nah, sebelum dia bawa gaji tersebut Bapak Ibu, awal sebelum dikasih gaji Bapak Ibu, dia mendengar cerita ustadz di dalam masjid dan musola. Barang siapa la in syakartum la'adzidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, niscaya tersebut akan ditambah Allah. Tapi barang siapa yang tak mensyukuri nikmat Allah, inna azabillah syadid, tunggu azab sangat pedih. Kata seorang ustaz itu, kalau kamu bersedekah 1 sedekah, Allah ganti 10. Di kebetulan pada saat itu Bapak Ibu dia bawa uang 10.000. Sebelah uang 10.000 itu ada juga uang 100.000. Tapi dia berkeyakinan, nah saya masukkanlah 10.000 nanti Allah ganti nih. Allah ganti lebih daripada itu 10 kali lipat. Dia masukkan ke kotak amal 10.000 tersebut. Nah setelah itu dia balik, dia berangkat sama bosnya tadi. Setelah itu bosnya ngasih uang. Dia tunggu 3 hari. Tidak ditengok-tengok amplop itu Bapak Ibu. Kok tidak ada datang-datang ya? Mana ganti 10 kali lipat tadi? Mana nih? 1 hari enggak juga ketemu, 2 hari enggak juga ketemu, 3 hari enggak ketemu. Setelah itu dibilang sama istrinya, nih amplop yang gaji dari bos kita yang biasa tiap bulannya. Enggak mau buka, nanti lah dulu, simpan dulu. Itu pasti gajinya 1 juta, ada biasa tiap bulan 1 juta.
Ternyata di hari ketiga dia mikirin uang yang 10.000 dia infakkan nak kembali 100.000 atau 1 juta. Pas dia buka amplop tersebut isinya 10 juta, Bapak Ibu. Baru dia terbayang ingat kepada Allah. Betul ya kata Ustaz tuh ya. 10.000 diinfakkan diganti 10 kali lipat, 10 juta nih Allah ganti ternyata. Dan kalau tahu tadi ya, uang 100.000 yang di kantong saya akan saya sedekah. Karena Anda sadar dia Bapak Ibu, bahwasanya infak yang diberikan itu sudah dibalas oleh Allah, baru dia merasa bersyukur. Kan itu kita kadang-kadang Bapak Ibu. Nah ini harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Artinya apa? Permohonan Nabi Daud alaihissalam ini, ya Allah, jadikan hatiku ini bersyukur atas ketetapan yang telah Engkau tetapkan kepadaku. Ini yang kedua permohonan Nabi Daud. Yang ketiga, apa permohonan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah? Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, badanan sabiran, badan yang sabar atas ketetapan ketaatan kepadamu ya Allah. Sabar badan yang ada pada diri kita ini Bapak Ibu, fisik kemampuan yang ada pada diri kita ini kita sabar, lalu membuat diri kita untuk lebih taat kepada Allah. Kadang-kadang kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kondisi badan kita sudah tidak sehat, lalai kita ibadah kadang-kadang. Tidak sabar kita. Nah permohonan Nabi Daud ini bagaimanapun ya Allah, jadikan badan saya ini sabar dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bagaimanapun fisik dan kondisi, terus taat beribadah kepada Allah. Kan nampak itu kadang-kadang Bapak Ibu, saat kondisi kita lemah, ibadah ini malas timbul kan. Nah permohonan Nabi Daud ya Allah, bagaimanapun kondisi dan badan yang saya dapat ini ya Allah, jadikan tetap taat kepada Allah. Seperti Nabi Ayub alaihi salam. Pernah dengar kisah Nabi Ayub alaihi salam Bapak Ibu? Pernah Pak? Seorang Nabi yang diberikan ujian oleh Allah. Berapa lama dia ditimpa sakit Bapak Ibu? Hampir 15 tahun. Harta yang berlimpah, anak yang banyak, istri yang banyak, perlahan-perlahan Allah tarik. Sehingga Bapak Ibu, anak meninggal, hartanya habis. Sampai-sampai badan yang ia dapatkan mendapatkan penyakit. Banyak tubuhnya cacat Bapak Ibu. Seperti penyakit apa nama itu? Bintik-bintik, bentol-bentol sebanyak itu. Berulat lagi Bapak Ibu. Itu kan luar biasa ujiannya. Tapi Nabi Ayub alaihissalam bagaimanapun kondisi dan fisiknya, dia tetap taat kepada Allah. Sampai-sampai pada saat dia sujud Bapak Ibu, ketika itu jatuh ulat Bapak Ibu. Jatuh ulat tersebut, diambil tuh ulat tersebut, ditaruh kembali ke tempat dia. Wahai ulat, masih ada rezekimu di atas kepala saya. Masya Allah. Dan dia juga bermohon, ya Allah, bagaimanapun kondisi dan fisik badan saya ini, ya Allah, jangan sampai lisan saya ini tidak berzikir kepadamu, ya Allah. Biarlah habis badan saya ini, ya Allah, tapi jangan lisan dan hati saya tidak mengingatmu, ya Allah. Masya Allah. Ini permintaan Nabi Daud alaihissalam juga begitu Bapak Ibu. Jadikan ya Allah badanku ini sabar dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Nah ini 3 permintaannya saling berkaitan Bapak Ibu. Satu permintaan Nabi Daud alaihissalam bagaimana lisannya selalu aktif berzikir kepada Allah. Yang kedua, bagaimana hati selalu bersyukur atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, bagaimanapun fisik dan badan kita dalam keadaan apapun, bagaimana tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permohonan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah,
zaujatan tu'inuni fit dunya wal akhirah. Nah, ini Pak, untuk kita nih Pak. Ini juga permohonan kita harus seperti ini Pak. Apa itu? Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, pendamping istri yang akan menolong aku ya Allah tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Artinya apa? Seorang istri yang selalu mendampingi beliau, bagaimana terus mengingatkan beliau, bagaimanapun keadaan dan kondisi, terus beribadah kepada Allah. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kami laki-laki ini pulang dalam kondisi capek lain sebagainya, mulai timbul rasa malas. Kadang-kadang ketika sholat maghrib dan isya, kalau punya istri pendamping yang luar biasa mengingatkan kita dalam ketaatan kepada Allah, diingatkannya kita Pak, Bang, pergilah Bang mandi, sholat maghrib, segera ke masjid Bang. Tapi kalau istri yang nggak punya pendamping, nggak mengingatkan kita dalam dunia ini kebaikan, apa yang terjadi? Nah, tidur aja lah Bang. Ya nah, kalau mohon maaf Bang, yang penting kamu banyak pipitih lah tuh Bang, syukur Bang. Duit yang dia pikirkan, tapi dia tidak memikirkan bagaimana seorang suaminya untuk lebih taat, untuk bisa juga di dunia ini saling tolong menolong satu sama lain, sehingga dunia ini dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai nanti akhirat juga bahagia Bapak Ibu. Karena istri ini, mohon maaf Bapak Ibu, betul butuh kita seorang pendamping yang selalu mengingatkan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Jangan kadang-kadang dalam orang bilang banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada uang abang sayang, ada uang abang mayang. Kan banyak terjadi persoalan perceraian itu Bapak Ibu. Penyebab salah satunya faktor ekonomi, tak pengertian Bapak Ibu. Ada seorang istri kalau tak pengertian seperti ini Bapak Ibu, jangan, mohon maaf, tidak akan bahagia dunia akhirat. Tapi jadilah seorang istri sebagaimana seorang istri baginda Rasulullah yang bernama Khadijah. Seorang Khadijah ketika hartanya begitu berlipat, banyak hartanya, saat beliau dalam kondisi hartanya habis untuk sama-sama memperjuangkan dakwah baginda Rasulullah, apakah beliau sedih? Apakah beliau marah? Tapi beliau terus memotivasi baginda Rasulullah terus berjuang. Suatu ketika Rasulullah pulang dalam dakwah Bapak Ibu. Ketika Rasulullah pulang dalam dakwah, Rasulullah dalam kondisi capek, tidurlah di atas paha Khadijah. Setelah tertidur lahap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menangislah Khadijah, meneteskan air mata. Jatuhlah ke pipi baginda Rasulullah. Terbangun baginda Rasulullah. Wahai Khadijah, adakah kesalahan yang telah aku perbuat sampai engkau menangis? Adakah sesuatu hal yang telah aku lakukan kesalahan kepadamu, wahai Khadijah? Apakah gara-gara aku hartamu habis engkau kecewa? Tidak, wahai baginda Rasul. Tidak seperti itu saya kecewa ya baginda Rasulullah. Cuman saya merasa sedih wahai baginda Rasulullah. Bagaimana lagi solusi atau cara apa lagi yang bisa saya lakukan agar bisa membantu engkau dalam memperjuangkan agama. Andaikan nanti ya wahai baginda Rasul, seandainya saya wafat wahai baginda Rasul, ketika saya wafat setelah itu engkau masih berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Allah, andaikan dalam pertempuran perang tak ada jembatan yang bisa lewat ya Rasulullah, engkau gali kuburanku ya Rasulullah, lalu ambil tulang menulangku wahai baginda Rasul, kau jadikan jembatan untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Ada nggak sosok seorang istri seperti itu Bapak Ibu? Haratulabi, pitilabi, sadonya ndak adole do, tapi masih mampu memberikan motivasi dengan nyawa pun silahkan korbankan untuk berjuang di jalan Allah. Jarang Bapak Ibu. Malahan kadang-kadang seorang istri Bapak Ibu nampak abangnya barimpak membantu orang, membantu keluarga, marah kadang-kadang. Abang gua cocok nama bagi ke orang mah. Apalagi ke mertua dan sebagainya, marah dia. Banyak kita terjadi seperti itu kan Pak. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadilah seorang pendamping yang selalu memotivasi suami kita Bapak Ibu.
Dalam keadaan senangkah, dalam keadaan susahkah, ayo sama-sama memberikan solusi dengan baik. Sehingga insya Allah inilah yang menanamkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Makanya kata orang kalau rumah tangga itu saling pengertian, seiyo sekato, Pak. Baik dalam keadaan apapun kita saling pengertian. Makanya Bapak Ibu juga begitu. Kalau seandainya mencari anak untuk dinikahkan dengan anak kita, carilah orang yang pengertian dengan kita, Bapak Ibu, agar nanti apa? Dalam keadaan susah dan senang saling pengertian. Jangan nanti ketika sudah ada dia bahagia, tapi ketika tidak ada enggak bahagia. Itulah Bapak Ibu. Nah, ini permohonan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pendampingku, pendamping yang selalu menolong aku tentang urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dia bisa menggunakan harta dunia ini untuk kebaikan ataupun untuk membantu agama Allah, dan juga bisa memberikan bagaimana motivasi untuk taat beribadah menuju ke akhirat untuk lebih baik. Inilah 4 permohonan Nabi Daud alaihissalam kepada Allah, Bapak Ibu. Ini juga kita mohonkanlah Bapak Ibu, kita amalkanlah Bapak Ibu, kita usahakanlah hari-hari lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah, baik sedang masak, sedang naik motor, sedang naik mobil, bagaimanapun keadaan, kondisi, selalulah zikir kepada Allah, minimal subhanallah. Dan yang kedua, jadilah hati kita ini bersyukur atas ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Terima dengan rasa ikhlas. Semua itu datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jadikanlah badan kita ini bagaimana, atau kita bermohon kepada Allah, badan kita ini selalu taat kepada Allah. Bagaimanapun kondisi badan kita, terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita berharap istri kita ataupun suami kita menjadi orang yang penolong dunia dan akhirat, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan bahagia pula dunia dan akhirat. Itu saja Bapak Ibu, tak lama-lama, cukup 4 ini permohonan Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.